A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku SM Channel Populer yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik tentang malaikat yang dihukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mukasyfatul Qulub karya Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali diceritakan tentang hukuman malaikat yang terbukti enggan menghormati kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah, ketika itu tengah terjadi peristiwa Isra Mi'raj atau perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Di saat itulah Rasulullah melintasi langit. Terdapat 70.000 malaikat di langit yang berbaris dan melayaninya. Mereka begitu hormat atas kedatangan Rasulullah. Akan tetapi, ada satu malaikat yang enggan memberi hormat. Malaikat itu bahkan tidak berdiri saat Rasulullah SAW melintasi langit. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum malaikat tersebut dengan mematahkan kedua sayapnya. Tidak hanya itu, malaikat nakal itu juga diasingkan di bumi dan ditempatkan di atas sebuah gunung yang amat tinggi. Di tempat itu malaikat yang satu ini hanya bisa menangis dan menyesali segala perbuatannya. Keberadaan malaikat yang dihukum tersebut diketahui oleh Rasulullah saat mendapatkan laporan dari malaikat Jibril alaihissalam. Kepada beliau malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat ada seorang malaikat langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan napasnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan darinya seorang malaikat. Dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Qaf dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis." Malaikat Jibril lantas mengatakan bahwa suatu hari malaikat yang malang itu melihat kehadirannya. Sambil menangis, malaikat itu meminta pertolongan kepada malaikat Jibril alaihissalam. "Adakah engkau mau menolongku wahai Jibril?" tanya malaikat malang tersebut. "Apa salahmu?" tanya malaikat Jibril. "Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Isra Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang engkau lihat." Jelas malaikat malang itu yang terus-menerus menangis dan menyesali segala perbuatannya. Setelah menangkap penjelasan itu, malaikat Jibril pun mencoba untuk memberikan pertolongan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca solawat atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian malaikat Jibril menyampaikan hal itu kepada malaikat malang tersebut agar membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan perintah Jibril, malaikat malang tersebut langsung membaca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menumbuhkan kembali kedua sayapnya serta menempatkannya kembali di atas singgasana. Sebagai muslim, sudah seharusnya kita memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain sebagai bukti cinta kita kepada beliau, bacaan solawat juga bernilai pahala serta memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita senantiasa membaca solawat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku rahimakumullah, itulah kisah malaikat yang dipotong sayapnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan tidak mau tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doaku untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang beriman, bertakwa dan selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua serta dijadikan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.